Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Puji Tuhan, saya kini percaya kita dalam kasih karunia Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu, sebab itu Roh Kudus, buat agar kami mengerti dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Melayakkan seluruh kehidupan kami, biar perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami semua. Terlebih urapan Allah secara khusus boleh menjadi bagian kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-38 sebagai pembacaan kita yang pertama. Kisah 2 ayat 38 saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Janji tentang baptisan Roh Kudus dikatakan lewat ayat yang sudah kita baca, hanya berlaku bagi orang yang telah bertobat dan lahir baru. Dan menurut Kisah Para Rasul pertama ayat yang kelima di sana mengatakan seperti ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bagi kita ada yang sudah dibaptis dengan air, tetapi engkau belum dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus, maka yakinilah bahwa engkau akan menerima baptisan Roh Kudus sesuai dengan waktunya Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama belajar pada saat ini bagaimana syaratnya untuk kita menerima baptisan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis air, ini adalah satu syarat yang harus kita miliki, yaitu apa? Kita harus sudah lahir baru. Dalam Kisah 2 ayat 38 mengatakan ada kata bertobatlah. Mari kita tinggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang merintangi kita untuk kita menerima berkat-berkat sorgawi. Terlebih berkat bagaimana pemenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bagi engkau yang belum dibaptis air, berilah dirimu untuk engkau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sebab itu tinggalkan hal-hal hal-hal yang merintangi sehingga engkau menerima berkat Tuhan, menerima karunia Roh Kudus. Dan yang kedua, milikilah satu kerinduan, satu kehausan untuk kau menerima Roh Kudus. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Siapakah Bapak Ibu Saudara yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk datang kepadanya dan menerima atau minum dari Roh Kudus? Yaitu bagi mereka yang haus dan percaya akan Tuhan. Seberapa kerinduan, seberapa haus kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menerima Roh Kudus. Maka saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi kehidupan Anda semua. Dan yang selanjutnya, bagaimana syarat untuk kita menerima baptisan Roh Kudus? Mintalah Roh Kudus itu dengan imanmu. Dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13 mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lukas 11 ayatnya yang ke-13.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan di sini, jika kita yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang mau meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah ketika engkau meminta kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di sorga, maka engkau akan menerima daripada Allah Bapa di sorga, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Yang selanjutnya, bukan saja kita meminta, tapi hal yang selanjutnya, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya dengan imanmu. Mungkin hal ini sulit ya Bapak Ibu Saudara untuk engkau percaya bahwa engkau sudah menerima. Jadi bagaimana seharusnya sikap hati kita pada waktu kita berdoa dan meminta apa saja kepada Tuhan? Dalam Markus 11 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa ketika kita percaya, kita telah menerimanya. Mari Bapak Ibu Saudara, yakinilah bahwa ketika engkau percaya, ketika engkau berdoa, meminta kepada Allah Bapa di sorga, engkau telah menerimanya dengan iman. Bukan saja kita meminta tentang baptisan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dikatakan di sini, ketika engkau meminta di dalam doamu, meminta apa saja, apa yang menjadi keperluanmu, yakinilah bahwa engkau telah menerimanya. Karena apa? Sebagai Bapa yang baik, Dia sanggup memberikan apa yang menjadi keperluan anak-anaknya. Terlebih Roh Kudus, jika engkau memintanya, yakin bahwa engkau sudah menerima dengan iman percayamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila kita meminta kepada Roh Kudus, jika kita meminta Roh Kudus kepada Allah Bapa di sorga, mungkinkah bahwa Ia akan memberikan roh yang lain atau roh yang jahat kepada kita? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saya akan percaya bahwa Dia yang akan memberikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah kehidupanmu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupanmu boleh kudus. Kehidupanmu boleh berlayak. Karena apa? Ketika hidupmu kudus, hidupmu berkenan, tidak ada satu roh jahat yang masuk di dalam kehidupanmu. Sebab apa? Roh Kudus saja yang akan memenuhi kehidupan engkau. Oleh karena itu, janganlah kita takut untuk kita datang dengan penuh kehausan, dengan penuh kerinduan, dan meminta kepada Allah Bapa agar apa? Yesus Kristus membaptis kita dalam Roh Kudus. Oh, haleluya Bapak Ibu Saudara. Yakinlah bahwa kita menerima baptisan Roh Kudus dengan iman kita, dengan percaya kita bahwa apabila kita meminta kepada Roh Kudus pasti, ketika kita meminta Roh Kudus pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara dan penerapan kita hari ini, sudah timbulkah di dalam hati engkau kerinduan untuk mengalami baptisan Roh Kudus? Kalau sudah, percayalah bahwa Dia akan memenuhi engkau dengan Roh Kudus. Kalau belum, mari milikilah rasa haus dan rindu itu. Dan yang selanjutnya, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Ia pasti akan mengabulkan doa Anda apabila engkau meminta kepada Tuhan untuk memenuhi Anda dengan Roh Kudus? Mungkin sudah puluhan tahun, sudah berhari-hari, berbulan-bulan kau sudah meminta untuk Roh Kudus supaya dapat memenuhi kehidupanmu. Dan jawabanmu belum tentu. Mari, saat ini yakinilah dengan pasti, ya pasti aku akan dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam kehidupanku. Miliki keyakinan bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa Bapak Ibu Saudara. Dan menurut Bapak Ibu Saudara, mungkinkah roh jahat yang akan masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara apabila engkau dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan untuk memenuhi kehidupanmu dengan rohnya?
Bagaimana jawaban Bapak Ibu Saudara? Saya katakan, roh jahat tidak akan masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika kehidupanmu dekat dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki kehidupan yang berkenan. Ketika engkau menjaga kehidupanmu untuk kudus di hadapan Tuhan, yakinilah bahwa Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaliknya, ketika hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak berkenan, perkara-perkara dunia yang ada dalam kehidupanmu, saya berpikir bahwa roh jahat yang akan memenuhi, menguasai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pilihan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mau hidup kehidupanmu berkenan, menjaga hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan percaya bahwa Roh Kudus yang akan masuk dalam kehidupanmu. Dan saya akan percaya Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupanmu. Bagi engkau yang belum, dengan memiliki kerinduan, engkau berbalik dari hal-hal yang jahat dalam kehidupanmu, saya akan percaya kuasa dari tempat Maha Tinggi akan memenuhi kehidupanmu. Roh Kudus akan memenuhi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hafalkanlah Kisah 1 ayat 8 yang menjadi ayat hafalan kita. Yaitu apa? Sama-sama kita akan baca dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, haleluya. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah penuhi seluruh sidang jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan jadikan kami semua saksi Tuhan yang heran, di mana perkara-perkara yang ajaib menjadi bagian kehidupan kami ketika Roh Kudus ada beserta memenuhi seluruh gereja Tuhan, umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada. Memasuki hari yang baru, besertalah dengan kami, dan kami percaya Allah Immanuel akan menyertai, menolong, dan membuat berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Inilah menjadi doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.